Saudara-saudaraku, nanti pada ibadah kedua kita ada pelantikan panitia supaya panitia nanti bisa langsung bekerja. Untuk pagi ini nanti kalau berkenan nanti datanglah khusus untuk dilantik yang sudah datang pagi ini. Haleluya. Saudara, tentang imam besar. Pada zaman Nabi Yeremia adalah masa yang paling suram kehidupan bangsa Yehuda. Dan di sanalah bangsa itu diserahkan kepada Raja Babel. Temboknya diruntuhkan pada zaman Raja Zedekia dan mereka ditawan. Pada penawanan pertama, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Yehezkel ikut dibawa. Mereka masih muda-muda. Saudara-saudaraku, harusnya orang-orang muda itu tidak harus dibawa ke pembuangan. Tetapi karena generasi sebelum mereka itu hidupnya tidak benar, maka sayang sekali orang-orang muda ini harus menjadi besar di tanah pembuangan. Sekalipun di sana mereka nanti mengalami lawatan Tuhan dan Tuhan bisa memakai mereka. Tetapi kita tidak berharap anak-anak kita, anak-anak muda sekarang akan dibawa ke pembuangan oleh karena orang tuanya tidak tahu membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Kemudian pada zaman Yehezkel, ketika Yehezkel sudah ada di tanah pembuangan dan bangsa Yehuda tahap kedua belum ditawan seluruhnya, masih ada yang sisa. Maka diberitahukan Tuhanlah kepada Yehezkel dalam satu penglihatan betapa bobroknya kehidupan keimamatan yang ada di Yehuda. Para imam-imam waktu itu, saudara-saudaraku, ada di ruang-ruang kudus, di bait-bait, di bilik-bilik atau kamar-kamar mereka itu melakukan banyak kejahatan. Segala macam kejahatan tidak terlihat oleh dunia, tetapi Tuhan melihat mereka. Segala macam kenajisan dilakukan di sana. Bahkan pelacuran pun dibuat di sana secara tersembunyi. Berhala-berhala diletakkan di dinding-dinding mereka terukir binatang-binatang najis yang mereka sembah. Artinya saudara-saudaraku, keimamatan yang bobrok membawa bangsa itu kepada perbudakan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, keimamatan itu tidak kekal dan harus diganti kepada keimamatan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah imam besar kita. Haleluya. Saudara, mari kita lihat beberapa hal tentang hal itu hari ini. Masih agak terlalu bergema suaranya. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Coba judulnya dulu, Yesus imam besar. Haleluya. Dalam keimamatan inilah iman menjadi sempurna. Ya, Yesus imam besar. Itulah judul hari ini, saudara-saudaraku. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Kita baca. Dua, iya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Haleluya. Saudara-saudaraku, sebelum kita melihat kepada tugas keimamatan yang besar yang Yesus kerjakan, saya ingin menunjukkan kepada kita tentang tugas-tugas keimamatan itu apa saja
Dari sejak ditetapkan ada imamat Harun, maka saudara-saudaraku, mereka punya tugas-tugas yang spesial. Dan semua tugas-tugas itu nanti disempurnakan oleh Yesus Kristus. Tugas-tugas yang mereka kerjakan secara seremonial, secara upacara, kegiatan berulang-ulang, itu nanti digenapi pada zaman Yesus Kristus. Pertama-tama tugas keimamatan itu, tugas imam itu adalah satu, apa saudara-saudara? Meletakkan roti sajian dalam imamat pasal 24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dia berkata, 1, 2, ya, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, pertama tugas imam yang disebutkan di sini. Ada banyak tugas imam, tetapi saya ambil ini, saudaraku, ada beberapa poin, jadi saya akan agak cepat menyampaikan poin demi poin. Pertama-tama, imam harus membakar 12 roti. 12 roti dari tepung yang terbaik, sudah disebutkan tadi. Kemudian dari 12 roti ini, roti kering dibakar dan disusun dia 2 tumpuk, 2 susunan, 6 dan 6. Diletakkan di ruang kudus, tabernakel, bukan ruang maha kudus, ruang paling dalam. Di ruang kudus itu, saudaraku, ada satu meja, namanya meja roti. Diletakkan di sana, maka dibuat juga kemenyan di sana dengan catatan, dengan maksud, dengan mengatakan roti makanan Tuhan. Itu dalam terjemahan sehari-hari, roti makanan Tuhan. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Roti makanan Tuhan. Roti itu, saudara-saudaraku, berbicara, roti itu sesungguhnya kegenapannya adalah tubuh Yesus Kristus. Roti juga berbicara tentang tentang firman yang dipecahkan dari hari ke hari. Itu makanan jiwa kita. Saudara-saudaraku, imam wajib setiap hari Sabat dia akan bakar roti itu, dia letakkan di sana. Kemudian setelah itu nggak akan basi, biar sebulan nggak akan basi. Kenapa? Nggak ada ragi, hanya garam tok campurannya. Saudara-saudaraku, itu berbicara tentang bahwa firman Allah harus disiapkan oleh imam untuk umat. Haleluya. Supaya ada makanan rohani. Itu sebabnya tugas keimamatan yang pertama di sini, saudara-saudaraku, menyiapkan firman kepada umatnya. Haleluya. Menyiapkan firman. Saudara-saudaraku, tantangan bagi semua pendeta-pendeta Pentakosta karismatik umumnya adalah mencari khotbah. Bukan gak tahu khotbah, bukan. Yang mana mau dikhotbahkan. Itu akan menjadi pergumulan semua gembala-gembala. Karena di gereja kita, saudara, di sinode kita, umumnya gereja-gereja Pentakosta karismatik tidak dibuat langsung jurnal dari Januari mulai sampai Desember. Minggu pertama ini, minggu kedua ini, semua sudah disiapkan dari sekretariat. Tetapi saudara-saudaraku, kita tidak demikian. Setiap gembala itu harus berdoa kepada Tuhan, mencarinya kepada Tuhan apa yang mau disampaikan. Itu sebabnya kehidupan kerohanian umat itu sangat ditentukan oleh bagaimana gembalanya, imamnya menghadap Tuhan senantiasa. Haleluya. Dia harus menyiapkan itu. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam hidup hari-hari juga dalam prakteknya, waktu Yesus Kristus dia kerja seharian melayani bersama murid-murid, malam hari dia doa bisa semalam-malaman, atau pagi hari waktu muridnya cari, dia sudah ada di Taman Getsemani atau satu tempat yang lain untuk berdoa. Mencari hubungan dengan Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, saudaraku. Sehingga waktu dia pergi kemana saja, dia nggak lagi mencari bahan khotbah. Dia adalah khotbah yang sejati. Dia adalah roti hidup itu. Haleluya. Yang kedua, membakar ukupan. Dalam Keluaran, yang kedua tugas imam membakar ukupan. Keluaran pasal 30 ayat 7 dan ayat 8 ini. Ayat 8. Dua ya. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya.
juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di atas di antara kamu turun-temurun. Ukupan itu, saudaraku, wangi-wangian yang dibakar. Wangi-wangian yang dibakar bahkan utamanya adalah kemenyan dan banyak lagi macam-macam yang lain khusus. Itu berbicara tentang satu hubungan penyembahan kepada Tuhan hari ini. Hubungan dibangun dalam hubungan penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan dia seperti penyembahan kita itu berbau harum. Imam harus menyiapkan itu. Supaya apa? Supaya di hadapan Allah Bapa yang tercium kepada Allah Bapa bukan dosa umatnya. Haleluya. Yang tercium kepada Allah Bapa adalah wangi-wangian itu. Anda dan saya pun demikian. Naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan, supaya yang tercium kepada Allah Bapa bukan dosamu, bukan bau anyir, bau amis, tetapi yang tercium oleh Bapa kita di sorga adalah kehidupan yang menyembah di hadapan Tuhan. Haleluya saudara. Naikkan ukupan itu setiap hari. Kalau pada zaman dahulu hanya imam bisa menyelesaikan. Dan sesungguhnya pujian penyembahan kita bisa harum di hadapan Allah Bapa. Mustahil jika bukan karena nama Yesus. Sebab setiap kali Anda dan saya menghadap Allah Bapa bisa mencium bau amis, bau anyir dari dosa-dosa dan kelemahan manusia. Tapi Kristus datang membasuh dosa kita sehingga saudara-saudaraku kita hidup kita ini berbau pujian penyembahan. Maka dalam Roma pasal 1 ayat 12, pasal 12 ayat 1 dia berkata, saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Haleluya saudara. Hidup kita, persembahan kita, penyembahan kita. Biasakan menyembah Tuhan. Berikan suaramu menyembah Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Kalau dalam kumpulan jemaat saja saudara canggung menyembah, maka mustahil saudara bisa menyembah Dia waktu engkau sendiri. Mustahil. Sama seperti doa. Kalau doa bersama pun engkau sulit, mustahil engkau bisa doa sendirian 1 jam. Mustahil. Mustahil. Mustahil seorang bisa duduk di kaki Tuhan berdoa 1 jam. Jika berdoa 1 jam di rumah Tuhan tidak bisa dalam kelompok. Saudara-saudaraku, biarlah selalu ada ukupan yang naik kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tugas imam itu memberi semangat kepada orang Israel pada waktu mereka berperang. Dia berkata begini, Ulangan pasal 20 ayat 2 mulai dia berkata, apabila 2-3 ya, apabila kamu menghadapi pertempuran maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, apa katanya? Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Jadi saudara-saudaraku, imam itu bahkan di bagian tertentu, imam itu harus membuat nyanyian puji-pujian. Tapi setidaknya imam harus berteriak sebelum berangkat umat ini berperang. Maka tampillah seorang imam dengan jubahnya, jubah kudus yang disiapkan oleh imam itu sendiri berkata, hai orang Israel, engkau sedang siap-siap menghadapi pertempuran. Jangan takut dan gentar terhadap musuhmu, karena musuhmu akan dilenyapkan oleh Tuhan dan engkau akan diberi kemenangan. Tuhan menyertai engkau, diberkati mereka, diberangkatkan mereka. Saudara-saudaraku, tugas imam. Dan mereka akan berangkat dengan berangkat doa itu. Mereka akan pergi ke pertempuran dengan semangat itu. Haleluya saudara. Kita mempunyai kebiasaan yang baik dalam hidup kita hari-hari sebagai orang-orang Batak. Dan mungkin juga yang lain juga begitu. Kalau kita memberangkatkan anak kita mau sekolah, mau kuliah, pergi ke tempat yang jauh, kita kumpul dan kita berangkatkan mereka dengan doa. Mandok hata 1 dalam arti yang benar ya. Ada juga yang dilakukan dengan cara yang salah karena mereka punya pengertian iman yang salah.
Pernah sekali waktu saudaraku sudah pernah saya cerita mungkin. Seorang ini anak muda ini dia tamat bebas tes dia di salah satu universitas di apa namanya Undip di Penegoro di Jawa Tengah itu ya. Kemudian saudaraku berangkat mereka, sebelum berangkat diberangkatkan oleh keluarga mereka makan minum bersama-sama kumpul. Masing-masing memberikan petuah-petuah dan tulangnya datang. Setelah tulangnya memberikan kata-kata, dikasih pegangannya. Tulangnya ini punya sesuatu yang lain. Katanya bisa mengobati. Dibelilah tali pinggang yang baru, dibelah tali pinggang itu, dimasukkanlah ke dalam, dijahit lagi supaya jangan tinggal kemana-mana. Setelah dia memasuk ke semester 5, anak itu stres hampir gila. Kenapa? Karena sekali waktu dia masuk ke ruang kosnya, ke kamar kosnya, dia ketemu dengan genderuwo besar hitam dan dia jatuh pingsan. Semenjak itu dia error, 5 tambah 5 katanya 12. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa ketemu sama kita di sini dan datanglah ke tempat ini. Waktu itu gedung gereja kita masih kecil. Datang mereka hari Senin, kami doakan, enggak terjadi apa-apa. Datang lagi hari Kamis. Setelah 3 hari, katakan datang nanti. Setelah 3 hari, 2 atau 3 hari datang kalian supaya saya tahu perkembangannya. Enggak ada perubahan Pak Pendeta. Saya tanya terus saudara-saudaraku. Akhirnya memang ada pemberian dari tulangnya. Di mana sekarang? Di tali pinggang ini masih di bawah. Ambil. Kami ambil itu saudaraku, kami belah itu, kami bakar panas terik luar biasa. Enggak sampai 2 minggu setelah itu udah kembali kuliah. Haleluya. Imam yang harus memberangkatkan kita, bukan dukun santet. Tuhan yang harus memberangkatkan kita kepada pekerjaan, bukan soal langkah kanan, langkah kiri. Berkat Tuhanlah yang menyertai pekerjaan kita, usaha kita, bukan jimat di atas ambang pintu, toko, rumah dan lain-lain. Seorang keluarga dia beli mobil baru waktu itu. Mobil belum seramai yang sekarang, masih agak langka. Dia beli mobil baru saudara-saudaraku, kemudian mentahbiskannya apa mereka bikin? Panggil orang pintar, bikin mandikan dengan air kembang mobil itu. Saya beritahu saudaraku, anaknya mati gara-gara mobil itu. Anaknya mati gara-gara, bagaimana bisa pas tahun baru? Anaknya anak muda satu-satunya. Mereka mutar-mutar di Siantar, hanya mutar-mutar keliling Siantar. Di satu tempat mereka agak terprogram, masih belajar dia, menghindari tabrakan. Dia mau jatuh ke parit saudaraku. Anak ini membuka pintu, dia mau melompat. Padahal kalau dia tenang saja nggak apa-apa. Kepalanya sudah keluar, mobil terbalik, dijepit sama pintu di sini hampir putus dan mati. Imam yang harus memberangkatkan perjalanan kita. Haleluya. Yesus Kristuslah imam besar agung kita. Berkat Tuhan Yesus yang menyertai kita. Haleluya. Jangan yang lain-lain. Yang berikut saudara-saudaraku, memelihara api suci dalam mesbah supaya tetap tidak padam. Dalam Imamat pasal yang ke-6 dia berkata, memelihara api suci. Itu mesbah, ada mesbah di depan, di halaman depan, kemudian ada kolam pembasuhan. Mesbah itu enggak boleh padam apinya. Biarpun kecil harus tetap nyala. Biarpun cuma bara harus tetap nyala. Itu tugas imam. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Jangan dibiarkan padam. Haleluya saudara-saudaraku, Kristuslah yang membuat Anda dan saya bisa terus menyala. Ketika datang masalah, persoalan besar, bisa padam kita saudara. Tapi imam membuatnya terus menyala. Imam membuat Anda terus menyala, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada persoalan, seolah-olah tidak ada pergumulan. Semangatmu terus menyala. Begitu engkau padam saudaraku, maka semuanya akan hambar. Hambar makanan enak, hambar wisata yang bagus, hambar hubungan suami istri, hambar persahabatan, hambar bergereja, hambar semuanya.
Dan di sana Anda akan mulai mengurung diri dan berkata, nggak ada lagi gunanya aku hidup. Tapi biarlah menyala terus api mezbahmu. Haleluya. Imamlah yang membuat itu wajib, membuat itu api tetap menyala. Imam, selama engkau melekat dengan Kristus, dia akan membuatmu terus menyala. Dia akan membuatmu tidak pernah padam. Karena dia selalu mempunyai sesuatu yang baru. Dia selalu mempunyai sesuatu yang indah untuk diceritakan, untuk dibicarakan, untuk dikerjakan, untuk semua. Saudara-saudaraku, Nabi Yeremia pernah dia berkata begini, ketika Tuhan menyuruh dia berkhotbah dan khotbahnya itu kurang diterima, enggak diterima oleh orang, bahkan dia dimasukkan dalam penjara, bahkan dia dimasukkan ke dalam sumur gara-gara dia berkhotbah. Dia bukan hanya berkhotbah tak berkolektif, berkhotbah tanpa menerima persembahan, tanpa menerima persepuluhan. Dia bahkan ditangkap, dimasukkan penjara dan masuk dalam sumur, untung sumurnya kering. Dia berkata, aku enggak mau lagi berkhotbah. Aku enggak mau lagi ngomong, enggak ada gunanya. Tetapi katanya sendiri berkata, setiap kali aku hendak berhenti berbicara, sendi-sendi dalam tubuhku ini seolah-olah menyala. Dia berkata berkhotbah lagi, berkhotbah lagi, berkhotbah lagi. Haleluya. Kepada Yehezkiel Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang kuat seperti intan. Tidak seperti besi, tidak seperti tembaga, akan kuat seperti intan. Sehingga tidak ada persoalan yang bisa memadamkanmu dan tak ada yang kau takuti di dunia ini. Yehezkiel orangnya diberikan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Yesuslah imam besar kita yang bisa membuat kita terus menyala. Haleluya. Amin saudara. Lanjut yang kelima. Tugas imam yang berikut adalah memberkati orang Israel. Ini yang sering kali diucapkan, sekalipun saya tidak mengucapkannya lagi. Masih sering diucapkan oleh para pendeta waktu memberkati di gereja pada waktu doa berkat. Tapi saya memilih tidak mengucapkannya lagi. Bukan karena tidak suka, tetapi sudah digenapi. Tapi kita baca sama-sama saudara-saudaraku. Apa katanya? Bilangan pasal yang ke-6 ayat 23 mulai 23 ya. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Apa katanya? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati dan memberi engkau damai sejahtera. Itu kalimat terbaik dari seorang imam yang dihafal oleh banyak orang. Dia berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memelihara engkau, Dia melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi saudaraku, wajah Tuhan itu diibaratkan sebuah matahari, seperti matahari yang bercahaya. Dan memang itu fakta, ketika Musa berhadapan dengan Tuhan di Gunung Sinai itu dalam satu cahaya api. Waktu Musa turun, wajah Musa ikut bercahaya. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara juga. Dia kiranya melindungi engkau juga. Dia kiranya menyinari engkau juga dengan wajahnya. Dan dia kiranya memberi kita kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya saudaraku, Tuhan tidak buang muka. Haleluya. Tuhan tidak buang muka kepadamu. Tuhan juga tidak sepele, tidak layas waktu engkau datang kepadanya. Siapa dia? Ngapain dia datang? Tapi dia menghadapkan wajahnya. Saudara, apakah saudara punya pengalaman waktu engkau datang kepada seseorang dan dia tidak mau memandangmu? Atau juga engkau pernah punya pengalaman orang lain datang kepadamu, engkau cari alasan untuk tidak memandangnya. Tidak suka mungkin, karena satu hal mungkin. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan diberi kita damai sejahtera. Saya bisa rasakan atau kita bisa rasakan, semua kita bisa rasakan kalau kita menghadap seorang pembesar dan wajahnya itu dia, andai kata dia respon sekali sama kita, maka kita akan lihat wajahnya berseri-seri kepada kita. Sebaliknya kalau memang dia tidak suka dengan kehadiran kita, maka dia akan cari alasan untuk mempersingkat waktu pertemuan. Tetapi Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kasih karunia. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak Gembala, kenapa Pak Gembala enggak mengucapkan kalimat itu? Kan manis itu. Aku tahu juga.
Aku juga tidak lelah untuk menghafal ini. Biarlah hal ini terus terjadi. Tapi aku melihat Paulus tidak pernah mengucapkan kalimat ini lagi. Dia pasti lebih hafal tentang ayat-ayat itu. Paulus tidak pernah menggunakan kalimat ini lagi memberkati umat Tuhan. Kenapa? Karena wajah Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Maka dia berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Wajah Tuhan siapa yang pernah lihat? Wajah Tuhan siapa yang pernah tahu? Wajah Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah wujud kesempurnaan Allah. Haleluya. Saya ulang lagi kalimat saya. Waktu dia berkata kepada Filipus, Filipus, kalau engkau sudah melihatku, kau sudah melihat Bapa. Yesuslah wajah Tuhan kesempurnaannya. Haleluya. Yang berikut, tugas imam yang berikut, yang keenam adalah mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Anak-anak imam karui imamat yang ke 1 ayat 7 dan 8. Ini panjang saudara, panjang sekali. Tetapi ini hanya beberapa ayat saja kutipannya. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu yang tadi. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemak di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Imamlah yang bisa mempersembahkan korban. Dulu setiap orang yang datang kepada Tuhan, kalau dia entahkah untuk pengampunan dosa, entahkah untuk pengucapan syukur, dia bawa seekor binatang, bukannya dia bisa sembelih sendiri, letakkan sendiri, itu bukan ranahnya. Tapi imamlah yang membawanya. Kalau itu korban untuk pengampunan dosa, maka imam akan menyuruh orang itu datang, letakkan tanganmu di atas kambing domba ini. Maka diletakkannya, maka dosamu ditanggung oleh domba ini. Setelah itu disembelihlah oleh imam, kemudian bagian-bagian tertentu untuk imam sebagai upahnya, dan bagian-bagian tertentu diletakkan di atas mezbah dan dinyalakanlah api di sana. Saudara-saudaraku, tanpa imam besar kita atau tanpa imam, seorang imam tidak sampai doa persembahan ucapan syukur, tidak sampai doa permohonan pengampunan dosa. Tapi oleh imam semuanya boleh terlaksana. Yesuslah imam besar kita yang olehnya doa dan persembahan kita sampai kepada Bapa di surga. Yang olehnya doa pengampunan dosa atau permohonan pengampunan dosa kita tercurah ke atas kita, diberkati oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Yesuslah imam besar. Haleluya. Yang ketujuh, saudara-saudaraku, memutuskan perkara-perkara. Imamlah yang memutuskan. Ini ada banyak sekali, ada beberapa pasal ini. Tetapi saudara-saudaraku, entahkah misalnya ada seorang suami istri yang saling cemburuan, tetapi tidak ada bukti, sehingga si suami tidak bisa mengadukan istrinya yang dianggapnya selingkuh, atau sebaliknya, maka mereka harus membawa kepada imam. Imamlah yang akan melaksanakan untuk mengadili mereka. Kalau ada seorang perbatasan tanah mereka tidak jelas dan mereka saling berebutan, maka imamlah yang akan memutuskan perkara mereka. Jabatan imam itu luar biasa. Jika tidak tuntas sama sekali, maka mereka menghadap kepada raja. Jika ada perkara-perkara tentang pembunuhan, hal-hal yang lain, imamlah yang memutuskannya. Saudara-saudaraku, tugas imam berat sekali. Tugas imam besar sekali. Bagaimana kalau seorang imam membuat keputusan yang keliru, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar? Kalau di bangsa kita ini dalam peradilan, maka mereka adalah seperti hakim. Saya pernah mendengar pernyataan seorang hakim. Jika ada satu perkara yang tidak jelas, tapi harus dibuat keputusan, maka mereka punya hukum seperti ini. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah itu, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar. Contoh, ada persidangan, tidak jelas duduk perkaranya. Kalau dihukum dia, belum tentu. Si terdakwa ini ragu sekali.
Mereka lebih mengambil keputusan dinyatakan tidak bersalah. 1000 kali itu terjadi lebih baik daripada sampai satu perkara mereka harus menyatakan bersalah, hukuman mati, ternyata tidak. Yang satu ini lebih membebani pikiran mereka. Ada apa di sana? Bukan soal ketidakadilan. Mereka punya hukum hati yang lain. Kalau toh juga kamu bisa sembunyi terhadap kesalahanmu, secara hukum kamu tak bisa dituduh dibuktikan bersalah, masih ada penghukuman lain. Tuhanlah yang akan menghukummu. Kira-kira begitu. Ada satu kisah yang sangat mengharukan, yang sangat buruk. Seorang pemuda dia jatuhi hukuman mati. Kenapa pacarnya mati terbunuh? Ini kisah nyata, saudara. Pacarnya mati terbunuh. Didatangkan saksi, sidang berbulan-bulan tidak putus-putus. Akhirnya tetap mengerucut kepada si pemuda. Karena jejak ditemukan bahwa dialah yang berkomunikasi terakhir sekali sebelum pacarnya ini mati. Pacarnya ini sangat sayang sama dia, cinta. Dijatuhi hukuman mati. Ada 11 hakim. Ada 11 hakim yang menimbang. Dari 10 hakim berkata terbukti dia pasti. Ada satu orang hakim berkata bukan dia. Aku yakin bukan dia. Tidak cukup bukti. Hanya asumsi yang kuatlah yang membuat si pemuda ini dihukum. Berjalanlah itu saudara-saudara. Tapi karena dia cuma sendiri, yang 10 mengatakan yakin, dan si pemuda dijatuhi hukuman mati. Berjalanlah 30 tahun kemudian. Para hakim tadi sudah mati sebagian besar. Tapi hakim yang mengatakan yang satu itu, yang mengatakan tidak bersalah, dia masih hidup. Dia ingat terus kenangan itu, mengganggu terus sama pikirannya. Ketika dia sudah sekarat di tempat tidur akan mati, dia berkata mengenai sidang pemuda dulu, yang oleh 10 hakim mengatakan dialah pembunuhnya, si pemuda inilah pembunuhnya. Aku saja yang berkata tidak. Karena si pembunuh itu adalah saya, katanya. Akulah yang membunuh wanita itu, kata hakim ini. Dia mau dihakimi sudah memati. Saudara-saudaraku, hakim-hakim di sana itu harus menjatuhkan hukum. Makanya mereka sangat ditekankan, jangan kamu menerima suap dalam mengambil keputusan. Bagaimana supaya mereka tidak mengambil suap? Mereka harus diberi bahagian mereka. Mereka tidak ada gaji sekian per bulan. Bukan begitu sistemnya. Mereka menerima persembahan persepuluhan. Persembahan ucapan syukur. Itulah bagian imam. Supaya pertanggung jawabannya itu kepada Tuhan, bukan kepada gaji yang diterimanya. Haleluya saudara. Makanya saudaraku saya katakan, bawa persembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau bersyukur kepada Tuhan Yesus, kemana kau bawa persembahanmu? Dari semua penghasilanmu, kemana kau bawa persepuluhanmu? Bawa ke rumah Tuhan. Bapak Gembala yang akan menerimanya memang. Tapi itu adalah hukum. Dan sampai kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Gak dirombak ini. Idenya datang dari Tuhan. Banyak serangan-serangan. Sekarang serangan kepada gereja, khususnya gereja karismatik itu banyak sekali. Saya lihat ada satu postingan. Seorang bapak berdiri dengan gagah perkasa di depan satu rumah yang bagus. Dibilang ini rumah pendeta. Kerjanya minta-minta perpuluhan, ngambil perpuluhan dari jemaatnya. Rumahnya sudah besar, mobilnya bagus, pagarnya bagus. Kalau dia datang minta perpuluhan kepadamu, suruh jualnya rumahnya, suruh jualnya mobilnya, suruh jualnya hartanya ini. Saudara-saudaraku, petugas kebersihan saja punya rumah. Wakil Tuhan masa tidak punya rumah? Haleluya. Seperti yang saya ceritakan kemarin itu.
untuk membangun rumah para pendeta pensiunan. Udah mau pensiun tak punya apa-apa. Karena mereka mendapat gaji. Sistem dirombak, semuanya jadi sakit. Jangan takut. Bawa persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Kau tidak akan rugi. Ada orang bangkrut gara-gara itu. Bawa persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Itu milik Tuhan. Jika engkau berkata dia adalah imamku, yang memperdamaikan aku dengan Allah Bapa, bawa kepada Tuhan. Oh, engkau berkata, aku bawa sama Tuhan Yesus, tapi aku kasih sama orang miskin sana. Kasihlah, dialah imammu. Dulu beberapa tahun yang lalu, sering datang hamba-hamba Tuhan ke tempat kita. Berkunjung, hanya berkunjung saja. Dia cerita mic-nya sudah rusak. Apa maksudnya? Enggak minta uang dia. Mic kami sudah rusak, om, katanya. Kami tak punya apa-apa. Saya Ibu Gembala. Kami masuk rumah sebentar. Ada persepuluhan kita 300.000 belum diserahkan. Bisa nggak kita kasih? Kami kasih sama dia. Oh, terima kasih. Kami 200.000 dulu kami kasih. Senang kali dia, terima kasih. 1-2 kali begitu. Waktu kulihat dia berterima kasih kepada kami, dia lihat itu pemberian kami, padahal itu bukan pemberian kami, toh juga kalau ke dia kami kasih sama Tuhan. Maka Tuhan ngomong dalam hati kami begini, kau tidak berhak membagikan itu ke sana. Kalau kau membagi, kasih uangmu. Karena kau harus memberikan kewajibanmu kepada atasanmu. Dan semenjak itu kami hentikan. Makanya saudaraku, sekitar 5 atau mungkin udah 10 tahun yang berjalan ini, pendeta GPDI yang paling besar persepuluhannya di Siantar adalah pendeta Bahagia Ginting. Bukan uangnya paling banyak. Lihatlah gereja kita, pelapon belum ada. Lihat gedung gereja yang lain, jemaatnya berapa banyak. Kita lanjutkan. Dia harus memutuskan perkara-perkara. Yang berikut, yang poin ke-8. Tugas imam yang ke-8 adalah mengajarkan hukum-hukum. Dalam Ulangan pasal yang ke-33 10, 2-3 ya. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Salah satu tugas di sini ada 3 di sini disampaikan, mengajarkan hukum-hukum. Apa hukum-hukum saudaraku? Arahan-arahan hidup. Itu sebabnya saudara-saudaraku, khotbah-khotbah yang saya sampaikan ini bukan khotbah-khotbah komedian. Tapi khotbah yang saya sampaikan selalu bermuatan pengajaran. Saya tidak berusaha melawak sekalipun karena itu mungkin karena saya tidak tahu juga. Tapi yang paling penting saudara-saudaraku, ada pengajaran tentang hukum Tuhan. Haleluya. Mengajarkan hukum-hukum. Mereka lah bangsa itu bodoh di hadapan Tuhan secara hukum Tuhan. Itu ditentukan oleh imamnya. Maka tadi saya sudah katakan dalam kata pendahuluan saya, pada zaman Yehezkiel sudah ada di Babel. Tuhan memperlihatkan kepadanya dengan bait Allah yang bobrok, berantakan, berhala dan semua di dalamnya. Ketika imamnya berantakan, keimamatan amburadul, umat Tuhan semuanya kucar-kacir. Umat Tuhan semuanya kucar-kacir. Saudaraku, doakanlah terus Bapak Gembalamu ini. Supaya apa? Supaya pengajaran yang profetik selalu ditampilkan kepada saudara. Dan saudara tidak akan kecewa waktu menghadap Tuhan kita. Entah kapan saja. Saudara tidak akan kecewa menjalani hidup ini. Dan engkau akan optimis, bukan pesimis. Harapanmu tetap memancar. Haleluya. Karena ada pengajaran hukum-hukum. Yang berikut mengangkat tabut. Itu hanya imam. Hanya imam. Dalam Yosua pasal yang ke-3 ayat 4. Ayat 4 saja dia berkata, saudara-saudara. Ayat 6. Ayo kita baca sama-sama.
Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Memang di zaman pada waktu masih ada Musa sudah ditetapkan. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Lewi punya banyak anak, ada 3 anak Lewi. Kemudian Musa ini adalah generasi keempat dari Lewi. Musa ayahnya Amram dan Yokebed. Amram ini adalah cucu daripada Lewi. Jadi ada Lewi, satu lagi anaknya, kemudian ada Amram, baru Musa. Saudaraku, Musa, saudara, dari Musa ini bersaudara sepupu dengan Korah, Musa dan Harun itu saudara kandung. Harunlah yang dilantik menjadi imam. Begitu banyak keturunan Lewi tidak bisa mengangkat tabut. Khusus mengangkat tabut itu harus orang keturunan Harun. Bahkan keturunan Musa tidak. Yang lain ngapain? Mengangkat tabut, mengangkat perlengkapan bait suci. Kemah apanya, tenda-tendanya, digulung tendanya, sudah ada yang mengangkatnya, patok-patoknya, semua perlengkapan lain. Tapi khusus tabut perjanjian hanya orang Lewi. Hanya imam. Mereka, saudara-saudaraku, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Makanya itu tabut nggak boleh disentuh dengan tangan. Dia harus pakai penyangga saudaraku, kayu pengusung. Sebelah sini satu sampai ke sana, sebelah sini lagi satu, dan itu dilapis dengan emas murni. Imam akan 4 orang mengangkatnya. Di sini satu, di sana satu, di sini satu, di sini satu, dan mereka berjalan. Saudaraku, imam apa maksudnya? Hanya imam besar yang bisa mengusung nama Tuhan, nama besar Bapa Allah kita yang di sorga. Haleluya, Yesuslah imam besar kita. Ia mengangkat tabut perjanjian. Dialah firman Allah, dialah roti mana, dialah tongkat Harun yang berbuah itu. Karena isinya ada 3 tabut perjanjian ini. Roti 2 loh batu, itu berisi 10 hukum Taurat. Kemudian yang berikut contoh roti mana, dan yang ketiga tongkat Harun yang berbuah dan berbunga dan berbuah dalam 1 hari, disimpan ke dalam tabut itu. Yang berikut, masih ada sedikit lagi saudaraku, menyalakan lampu di ruang kudus dari petang sampai pagi. Dalam Keluaran, dalam Imamat 2:3, iya. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ayat 3:2, ya. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun, enggak boleh padam. Api di sana, saudara. Apa itu? Kalau tadi itu api semangat, persembahan, ini api pengurapan Tuhan. Api Roh Kudus harus terus menyala. Siapa yang bisa menjamin terus menyala ini? Bukankah dia berkata begini? Bukankah firman Tuhan berkata, kamu dibaptis, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian membaptis dengan Roh Kudus dan api. Tunggulah janji Bapa sampai janji diberikan kepadamu, baru kamu pergi. Dan Kisah Rasul pasal 2 mengatakan, turunlah Roh Kudus. Siapa yang bisa mendatangkan Roh Kudus? Kecuali Yesus saja. Saudara-saudaraku, imanmu, pengharapanmu, cintamu, manifestasi kasihmu kepada Tuhan Yesus, itulah yang menghadirkan Roh Kudus. Haleluya. Sedikit lagi, menyucikan orang najis dalam yang ke-12 ini adalah tugas imam, menyucikan orang najis. Banyak bentuk kenajisan. Apakah seorang perempuan cemar kain? Apakah seorang menyentuh mayat? Apakah seorang menyentuh binatang yang bagaimana binatang najis? Apakah seorang laki-laki mengeluarkan leleran pada waktu malam hari? Mereka semua terkena hukum najis.
nanti waktu pentahirannya dilaksanakan oleh imam. Jika seorang dikatakan kena sakit kusta, dia najis, tapi setelah dia merasa dia sudah sehat, tolong imam periksakan apakah aku sudah termasuk tahir, kustaku sudah sembuh. Maka imam datang dan melihatnya, oh kau sudah sembuh. Maka dicukurlah kepalanya, dia mandikan, dan imamlah yang mentahirkannya. Saudaraku, siapa lagi yang dapat mentahirkan hidupmu dengan aku jika bukan Yesus Kristus? Haleluya. Yesus Kristus adalah imam. Lanjut, satu lagi, terakhir. Tugas keimamatan Yesus Kristus dalam bentuk praktik, saudara. Saya tidak bicara tentang salib ini, sekalipun puncaknya adalah salib, tetapi ini tugas keimamatan yang tadi semua seremonial, hari ini langsung praktek hidup. Dalam Matius pasal 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Saudara-saudaraku, seluruh kelengkapan, seluruh tugas-tugas imam yang dikerjakan di perjanjian lama itu, kesemuanya demi kebaikan umat Tuhan. Tetapi itu masih bentuk seremonial. Bentuk seremonial, saudara-saudaraku. Yesus Kristus tidak dalam bentuk seremonial, dalam bentuk praktikal, saudaraku. Dia melihat orang-orang sakit, dia mentahirkan orang-orang kusta, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bisu berbicara dan segala macam. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kristuslah kegenapan dari seluruh keimamatan itu. Haleluya. Cukup panjang, saudara-saudaraku, saya sudah kejar-kejaran untuk menyelesaikannya. Saya harap saudara bisa menerimanya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Dialah imam besar agung. Seluruh apa yang dikatakan tadi perjanjian lama itu masih bayangan. Kristuslah penyempurna. Kau bisa ceritakan, sampaikan kepada dia. Dialah perantara antara kita dengan Bapa. Dialah yang membuat hidupmu beraroma manis dan harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.